Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengulas kembali materi tentang hukum pajak. Saya Anissa sebagai moderator sekaligus presentator ketiga. Saya Indah Nurmasari sebagai presentator pertama. Saya Belinda sebagai presentator kedua. Baik, langsung saja untuk presentator pertama dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi hukum pajak. Seperti halnya pengertian atau definisi hukum pajak, yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama menurut Rahmat Sumitro, definisi pajak adalah hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua yaitu menurut Sumarso definisi pajak. Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata baik material maupun spiritual. Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu yang pertama, pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, tidak adanya imbalan langsung terhadap pembayaran pajak. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah. Yang keempat, hasil dari pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment. Terdapat juga kedudukan hukum pajak. Di muka telah dikatakan bahwa hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan warganya. Termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administrasi negara. Dasar pertimbangan pendapat yang menyatakan bahwa hukum pajak harus ditempatkan sejajar dengan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu tugas hukum pajak bersifat lain daripada hukum administrasi negara umumnya. Yang kedua, hukum pajak dapat segera langsung digunakan sebagai sarana politik, perekonomian. Dan yang ketiga, hukum pajak memiliki tata tertib dan istilah-istilah yang khas untuk bidang pekerjaannya. Terdapat juga hubungan hukum pajak dengan hukum administrasi negara. Perpajakan adalah peraturan yang menentukan pengelolaan pajak menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan fungsi dan tujuan yuridis. Perpajakan yang dimulai dari pemungutan hingga penggunaannya untuk kepentingan negara. Hukum administrasi perpajakan berkaitan dengan peraturan penentuan dan pemungutan pajak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dasar hukum pajak. Dasar hukum dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945 dan berakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan dan menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Pengertian hukum pajak internasional menurut Otmar Buchler itu membagi hukum pajak internasional dalam arti sempit dan hukum pajak internasional dalam arti luas. Hukum pajak internasional dalam arti sempit itu adalah kaidah-kaidah norma hukum perselisihan yang didasarkan pada hukum antara bangsa atau hukum internasional. Sedangkan hukum pajak internasional dalam arti
luas ialah kaidah-kaidah hukum antara bangsa ditambah peraturan nasional yang mempunyai objek hukum perselisihan khususnya tentang perpajakan. Kemudian ada sumber-sumber hukum pajak. Yang pertama itu ada hukum pajak nasional. Yang kedua itu ada traktat, dan yang ketiga itu ada putusan hakim. Kemudian ada subjek pajak dan objek pajak dalam pajak internasional. Subjek pajak itu dibagi menjadi 2 poin, yaitu subjek pajak di dalam negeri yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang merupakan warga negara Indonesia berubah statusnya menjadi subjek pajak luar negeri. Dalam bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dapat menunjukkan salah satu dokumen tanda pengenalan resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar negeri. Kemudian ada subjek pajak luar negeri yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di dalam negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri ini adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.